Oke, kita bahas tentang persamaan kuadrat bagian yang kedua. Sebelum kita membahas persamaan kuadrat bagian yang kedua, marilah kita lihat sejenak apakah kompetensi dasar dan tujuannya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan nanti kalian mampu yang pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang kedua menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Mari kita bahas yang pertama, melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 tidak selalu dapat atau mudah difaktorkan. Maka perlu cara lain untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh-contoh bentuk kuadrat sempurna adalah 16 ditambah 6x dikuadratkan, x ditambah 7 dikuadratkan, 2y dikurangi 5 dikuadratkan. Bentuk x ditambah p dikuadratkan apabila kita uraikan menjadi x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat, maka terdapat hubungan antara koefisien x yaitu 2p dan p kuadrat, di mana p kuadrat sama dengan setengah dikalikan 2p dikuadratkan. Untuk mengubah bentuk x kuadrat ditambah 2px menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka dapat dilakukan dengan cara menambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Perhatikan tabel berikut. Bentuk semula adalah x kuadrat ditambah 4x, maka akan menjadi bentuk kuadrat sempurna apabila kita tambah dengan setengah dari 4 dikuadratkan. Maka bentuk kuadrat sempurna menjadi x ditambah 2 kuadrat. Bentuk x kuadrat dikurangi 6x, maka supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna ditambah dengan setengah dari negatif 6 dikuadratkan, maka bentuknya menjadi x dikurangi 3 kuadrat. Bentuk x kuadrat ditambah bx, maka ditambah dengan setengah dari b dikuadratkan, sehingga bentuk kuadrat sempurnanya menjadi x ditambah setengah b dikuadratkan. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama adalah koefisien x kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Yang ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Yang keempat, persamaan dinyatakan dalam bentuk x ditambah p dikuadratkan sama dengan q. Marilah kita lihat contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 6x kurangi 16 sama dengan 0. Yang pertama kita lihat koefisien dari x kuadrat itu dulu, apakah 1 atau belum. Karena x kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 0, koefisien x kuadrat adalah 1, maka tinggal konstantanya kita pindah ruas ke kanan, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Setelah itu, kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien x dikuadratkan. Berarti kita tambah dengan 3 kuadrat, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Bentuk ruas kiri kita ubah ke dalam bentuk kuadrat menjadi x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah 9. Maka x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 25. X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 25.
Karena ini bentuk kuadrat, maka nilai akar 25 adalah ada dua, yaitu bertanda positif dan bertanda negatif. Sehingga X ditambah 3 sama dengan plus minus 5. X sama dengan negatif 3 plus minus 5. X yang pertama adalah negatif 3 ditambah 5, atau X yang kedua negatif 5 dikurangi 5. Maka X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8,2. Contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ini koefisien X kuadratnya sudah 1, maka konstantanya kita pindah ruas ke kanan, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 3X sama dengan min 1. Setelah itu, kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Berarti kedua ruas ditambah dengan negatif 3/2 dikuadratkan, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Yang ruas kiri kita jadikan bentuk kuadrat menjadi X dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan negatif 1 ditambah 9/4. Jadi X dikurangi 3/2 dikuadratkan, ini kita samakan penyebutnya, min 1 adalah min 4/4, maka tinggal min 4 ditambah 9/4. Sehingga jadi X dikurangi 3/2 dikuadratkan sama dengan 5/4. X dikurangi 3/2 sama dengan plus minus akar 5/4. Maka X sama dengan 3/2 plus minus akar 5/4. X1 sama dengan 3/2 ditambah setengah akar 5, atau X2 sama dengan 3/2 dikurangi setengah akar 5. Sehingga X1 sama dengan 3 ditambah akar 5/2, atau X2 sama dengan 3 dikurangi akar 5/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 min akar 5/2, 3 plus akar 5/2. Contoh yang ketiga, 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita lihat koefisien X kuadratnya belum 1, maka harus dijadikan 1 dengan cara membagi dengan 2. Karena koefisien X kuadrat adalah 2, maka harus dibagi dengan 2. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1/2 sama dengan 0. Setelah itu, konstantanya kita pindah ruas ke kanan, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 3X sama dengan min setengah. Selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan setengah koefisien X dikuadratkan, berarti kita tambah dengan negatif 3/2 dikuadratkan, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Untuk ruas kiri kita ubah ke dalam bentuk kuadrat menjadi X dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan min 2/4 ditambah 9/4. Min 2/4 itu dari min setengah. Nanti kita samakan penyebutnya. Ruas kanan kita jumlahkan menjadi 7/4, sehingga X dikurangi 3/2 sama dengan plus minus akar 7/4. Maka X sama dengan 3/2 di plus minus akar 7/4. X yang pertama 3/2 ditambah akar 7/4, dan X yang kedua adalah 3/2 dikurangi akar 7/4.
Akar 7/4 adalah setengah akar 7, maka X yang pertama adalah 3/2 ditambah setengah akar 7, atau X yang kedua adalah 3/2 dikurangi setengah akar 7. X1 kita sederhanakan menjadi 3 ditambah akar 7/2, atau X2 sama dengan 3 min akar 7/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 dikurangi akar 7/2, 3 ditambah akar 7/2. Ini adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang berikutnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus yang dikenal dengan nama rumus ABC, di mana disebutkan bahwa X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai B kuadrat min 4AC nanti disebut sebagai nilai diskriminan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan menggunakan rumus. Yang pertama adalah X kuadrat min 8X ditambah 15 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu dari persamaan kuadrat tersebut. Dari persamaan X kuadrat min 8X ditambah 15 sama dengan 0, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, dan C adalah 15. Baru kita masukkan ke rumusnya. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan angkanya. B-nya adalah min 8, sehingga ini ditulis min 8. B kuadrat min 8 dikuadratkan, min 4 kali 1 kali 15 per 2 kali 1. Min 8 adalah 8 plus minus akar min 8 dikuadratkan dan 64 dikurangi 60 per 2. Di 8 plus minus akar 4 per 2, akar 4 adalah 2, sehingga X12 sama dengan 8 plus minus 2 per 2, sehingga X1 nya adalah 8 tambah 2 per 2, 5, X2 nya adalah 8 dikurangi 2 per 2, yaitu 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Contoh yang kedua adalah 4X kuadrat ditambah 2X kurangi 5 sama dengan 0. Langkahnya adalah kita tentukan dulu nilai A, B, dan C nya. A nya adalah 4, B nya adalah 2, dan C nya adalah negatif 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B adalah min 2 karena B nya adalah 2, plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 4 kali min 5 per 2 kali 4. Maka X12 sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 80. Ini kita kuadratkan dulu. Dari 4, yang ini kita kalikan plus 80 per 8. X12 adalah min 2 plus minus akar 84 per 8. Akar 84 nya kita sederhanakan menjadi min 2 plus minus 2 akar 21 per 8. Ini ada faktor yang sama, yaitu 2, kita keluarkan. X12 sama dengan 2 kalikan min 1 plus minus akar 21 per 8. 2 bagi 8 adalah 1/4, maka tinggal per 4. X12 sama dengan min 1 plus minus akar 21 per 4. X1 adalah min 1 plus akar 21 per 4, atau X2 min 1 dikurangi akar 21 per 4, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dikurangi akar 21 per 4, min 1 ditambah akar 21 per 4. Demikian cara menyelesaikan persamaan kuadrat, baik dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan dengan menggunakan pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.